Kita lanjut pembahasan soal 76. Tes kepribadian. Seorang oknum personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan sejumlah tertentu. Sikap Anda adalah: apakah A. menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat, B. mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya, C. mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu, D. menolak karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal, E. meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Pembahasan. Untuk tes kepribadian seperti ini, semua jawaban benar, semua jawaban ada skornya, namun di antara setiap jawaban tersebut bobot penilaian berbeda. Antara 5 pilihan ini hanya satu yang bobot 5, 1 4, 1 3, 1 2, dan 1 bobotnya 1. Maka untuk menjawab soal ini, pembahasan soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika dihadapkan dengan situasi di mana Anda dapat memilih antara berbuat curang atau jujur untuk mencapai tujuan Anda. Jadi di sini Anda dinilai bagaimana integritas Anda, komitmen Anda untuk menjadi seorang pegawai atau karyawan ketika dihadapkan pertama sekali berhadapan dengan pihak kepegawaian ataupun pihak HRD. Atau jawaban Anda adalah jawaban yang paling tepat dengan skor tertinggi ada pada D, yaitu menolak karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. Jawaban D ini skornya 5. Kemudian ketika Anda menjawab E, meminta pertimbangan orang lain, orang tua dan pihak-pihak lain yang berpengalaman, skornya 4. Kemudian ketika Anda menjawab B, mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya, ini belum mengambil sikap ya, masih mempertimbangkan, maka skornya 3. Ketika Anda jawab C, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu, ini sudah ada niat ini, skornya adalah 2. Dan skor Anda yang paling rendah ketika Anda milih A, menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. Jadi jawabannya itu adalah yang paling tepat, pilihannya ada pada D dengan skor tertinggi 5. Soal nomor 77, tes wawasan kebangsaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan agar Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas: apakah A. 20 bab 37 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan, B. 16 bab 37 pasal 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan, C. 22 bab 37 pasal 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan, D. 20 bab 37 pasal 4 aturan peralihan dan 4 pasal aturan tambahan, serta E. 16 bab 37 pasal 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini komponennya itu terdiri dari bab, ada yang namanya pasal, kemudian ayat, kemudian ada aturan peralihan dan tambahan. Maka pembahasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen atau perubahan 4 kali. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 16 bab 37 pasal 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Setelah diamandemen, maka Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuh berubah menjadi babnya 37 pasal, ayatnya 194, 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Jawabannya ada pada A. 20 bab 37 pasal 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Jawabannya ayam.
Masuk soal nomor 78. Ini pola deret 13927. Maka berikutnya adalah berapakah itu? Apakah A36, B45, C63, D47, E81. Perhatikan pola deret ini. Antara 1 dengan 3 ini adalah dikali 3. 3 dengan 9 dikali 3. 9 dengan 27 dikali 3. Maka 27 dengan X kali 3. Maka 27 dikali 3 berapakah itu? 81. Jawabannya E. Kalau untuk soal ini mungkin sedikit lebih gampang dipahami ya. Tapi tetap harus fokus untuk melihat tes intelijensi umum sejauh mana fokus Anda dalam menyelesaikan ataupun ketelitian Anda. Masuk 79. Ketika di kantor Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ini tes kepribadian. Maka apakah A. Anda langsung saja mencetak di kantor? A. Anda langsung saja mencetak di kantor. B. Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri. C. Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. E. Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai. Ini adalah soal sejauh mana profesionalisme Anda bekerja. Akan melihat sejauh mana profesionalisme tadi Anda mengesampingkan kepentingan pribadi dan kepentingan kantor, tidak mencampur adukan seperti itu. Jadi soal ini dibahas. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika dihadapkan di mana situasi Anda dapat memilih antara berbuat curang atau jujur untuk mencapai tujuan Anda. Anda harus melihat pribadi apa urusan pekerjaan seperti itu, jangan dicampur adukan. Maka ketika kondisi kasus seperti ini dihadapkan pada Anda ketika memilih jawaban dengan mencetak sendiri saja di rumah dengan printer sendiri, tidak mencampur adukan, maka skor Anda paling tinggi dapat skor 5. Ketika Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai, skor Anda 4. Kemudian ketika Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri, skornya 3. Ini mungkin masih pada saat jam kerja walaupun dengan modal pribadi. Kemudian Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai, skor Anda 2. Dan yang paling sedikit skornya, Anda langsung mencetak sendiri di kantor tanpa basa-basi, skor Anda 1. Demikian untuk soal nomor 39 terkait tes kepribadian. Silakan dipahami apa case-nya, bagaimana penyelesaiannya, dan sikap seperti apa yang paling tepat untuk jawabannya. 80. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahwa lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah: A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tingkatan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah. Pembahasannya: manfaat lain dari survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal adalah untuk menjadi bahan evaluasi kinerja, menghindari indikasi tindakan korupsi. Jawaban ada pada pilihan D. Masuk soal tes intelijensi umum 81. Jika 20% dari S adalah 4 meter dan 30% dari S adalah 2N, berapa persenkah M tambah N dari S? Apakah A 10%? B 20%, apakah C 30%, D 40%, atau E 50%? Pembahasannya adalah 20% dari S sama dengan 20/100 dikali S sama dengan 0,2. S sama dengan 4 meter. M sama dengan 0,2 dibagi 4 dikali S sama dengan 0,05. 30% dari S sama dengan ibaratnya 30/100 kali S sama dengan 0,3. S sama dengan 2N.
Oke, maka N-nya dicari 0,3 dibagi 2 dikali S. N sama dengan 0,5. Di soal tadi dibilang M tambah N dari S. M tambah N dari S. Maka 0,5 tambah 0,15 sama dengan 0,2. Itu berapa persen? Dia 20%. Jawabannya adalah 20%. Jawabannya adalah B. Kita revisi, jawabannya ada pada pilihan B bukan A ya. Soal nomor 82, tes karakteristik pribadi atau tes kepribadian. Rekan kerja hari ini tiba-tiba sakit dan tidak bisa masuk kantor. Padahal pimpinan menugaskannya untuk rapat di kantor pusat. Apa yang Anda dilakukan ketika Anda sebagai rekan kerjanya? A. Menggantikan rekan kerja untuk rapat di kantor pusat. B. Menjemput dan mengantarkan rekan rapat di kantor pusat. C. Acuh karena yakin setiap orang punya masalahnya sendiri. D. Menawarkan diri pada pimpinan untuk menggantikan rekan kerja saya. E. Menyampaikan pada teman saya sudah ada tugas dari pimpinan. Pembahasan ini akan ditanya bagaimana sikap Anda, profesionalisme Anda di kantor, bahkan tingkat kerjasama Anda, kepedulian Anda untuk kemajuan kantor tempat Anda bekerja. Pembahasannya adalah rekan kerja hari ini tiba-tiba sakit dan tidak bisa masuk kantor. Padahal pimpinan menugaskan untuk rapat di kantor pusat. Apa yang Anda lakukan? Sikap terbaik mengenai masalah di atas adalah menggantikan rekan kerja untuk rapat di kantor. Urutan berdasarkan skala kematangan dari yang tertinggi, yaitu skor 5 ke yang terendah, skor 1 dapat dilihat sebagai berikut. Ketika Anda menjawab A, menggantikan rekan kerja untuk rapat di kantor pusat, maka skor Anda adalah 5. Ketika Anda jawab D, menawarkan diri pada pimpinan untuk menggantikan rekan kerja saya, skor Anda 4. Anda menjawab menyampaikan pada teman saya sudah ada tugas lain, skor Anda 3. Menjemput dan mengantarkan rekan rapat di kantor pusat, skor Anda 2. Dan ketika Anda pilih C, acuh karena yakin setiap orang punya permasalahan sendiri, skor Anda paling rendah itu 1. Demikian untuk soal nomor 82 masuk 83. Tes wawasan kebangsaan. Persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya adalah bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara. E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Pembahasan. Hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pembelaan negara adalah menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Jawaban yang paling tepat adalah E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Soal nomor 84. Tes intelijensi umum. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Setiap karyawan yang aktif pasti teladan. Sebagian karyawan PT X terkenal di Jakarta. Maka dari hal ini kesimpulan yang dapat diambil adalah apakah sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal di Jakarta. B. Ada karyawan aktif tapi tidak terkenal di Jakarta. C. Seluruh karyawan PT X jadi teladan dan terkenal di Jakarta. D. Karyawan PT X yang aktif pasti terkenal di Jakarta. E. Sebagian karyawan PT X yang aktif tidak terkenal di Jakarta. Hal ini bisa diselesaikan dengan teladan itu sama dengan menjadi terkenal. Aktif itu menjadi teladan. Sebagian PT X terkenal. Maka dari sini kita disimpulkan bahwa karyawan PT X yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Yang aktif bukan berarti semua karyawan PT X. Jawaban ada pada D. Karyawan PT X yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Soal 85. Kembali tes kepribadian. Bagaimana menurut Anda tentang pencapaian target tim dan individu?
Jawaban pilihan ada pada A. Target individu tercapai maka target tim tercapai. B. Target tim adalah utama walau target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai walaupun keduanya tidak bisa 100%. D. Mencapai target individu terlebih dahulu kemudian target tim. E. Mencapai target tim lebih dulu lalu kemudian target individu. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda untuk melaksanakan tugas secara individu dan kelompok secara berimbang. Bagaimana Anda menyeimbangkan, tidak ada dikesampingkan seperti itu. Maka ketiga jawaban Anda adalah C. Sebisa mungkin kedua target tersebut tercapai walaupun keduanya tidak bisa 100%. Artinya maksimal kita punya keterbatasan tapi sudah usaha. Skor paling tepat dapat skor 5. Kemudian mencapai target tim lebih dulu lalu kemudian target individu skor 4. Ini benar tapi bukan yang paling benar. Kemudian target tim adalah utama walau target individu tidak tercapai. Anda hanya dapat skor 3 ketika Anda memilih mencapai target individu terlebih dahulu lalu kemudian target tim, skor Anda 2, dan target individu tercapai maka target tim tercapai, skor Anda 1. Itu soal nomor 85. Next 86. Tes wawasan kebangsaan. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai A. Mengikat seluruh warga negara. B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C. Membuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya. E. Untuk menentukan lembaga negara. E. Menentukan kehidupan negara ke depannya. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi untuk negara. Apakah itu sebagai fungsi hukum tertinggi negara sebagai? Maka dalam pembahasan, salah satu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sehingga peraturan yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan berlaku. Jawaban adalah B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suatu hukum tertulis yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan di bawahnya apakah itu? Undang-undang. Kemudian bisa dalam bentuk keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan lembaga, keputusan ataupun peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, bupati, wali kota, dan sampai tingkat yang paling bawah. Jadi acuannya Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan proses yang berlaku. Jawabannya adalah B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Tata urutan sumber perundang-undangan Indonesia yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. 87. Kuman steril. Istri. A. Orang tua. B. Ibu. C. Kakak. D. Duda. E. Suami. Keadaan tanpa kuman disebut steril. Keadaan tanpa istri disebut duda. Duda ya. Berarti kondisi ya, kondisi ketika sedang tidak ada kuman maka kondisi tersebut steril. Keadaan tanpa istri disebut adalah duda. Tidak memiliki istri duda, tidak memiliki kuman berarti steril. Jawabannya adalah D. Nomor 88. Tes karakteristik pribadi. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai sifat kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai minat dan keinginan. C. Membaginya sesuai keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai posisi masing-masing. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda dalam hal pendelegasian tugas wewenang
Anda itu kepada kelompok Anda, tim kerja Anda, atau bawahan Anda seperti itu rekan kerja Anda. Maka dari antara pilihan ini, jawaban yang paling tepat dengan skor tertinggi 5 ada pada pilihan D. Artinya ketika Anda membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuan, artinya kemampuan tersebut lagi kepada kemampuan adalah skornya 5. Kemudian ketika saya membaginya sesuai keahlian dan keterampilan. Sesuai keahlian dan keterampilan adalah skor 4. Kemudian ketika saya membaginya sesuai kepribadian dan sifat, skor 3. Membaginya sesuai minat keinginan, skor 2. Paling tidak disarankan membaginya sesuai posisi masing-masing adalah 1. Nomor 89. Jika negara dalam keadaan darurat genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah. B. Ikut berjuang mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat. D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Pembahasannya adalah cukup jelas bahwa sikap yang harus ditampilkan ketika negara dalam situasi genting adalah berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran karena rakyat adalah komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jawabannya D. Berperan aktif dalam pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Kita masuk soal nomor 90. Perhatikan pola berikut ini. G, A, G, B, G, C. Maka huruf berikutnya adalah apakah A, H, B, F, C, G, D, D, E, E. Pola deretnya G, A, kemudian G, B, G, C. Maka huruf berikutnya adalah G, K, G tetap. Antara huruf pertama dengan ketiga tetap. Kemudian antara huruf ketiga dan 5 tetap. Antara huruf kelima dan ini yang mau kita cari. Pastikan contoh tetap. Kemudian tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita ambil dari alur bawah A dengan B, maka B dengan C. Nah, ketika C berikutnya, maka C dengan apakah? C dengan D. Sedangkan di sini adalah G. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, G. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu G. 91. W, G, T, J, Q, M. Pola deret berikutnya apakah jatuh pada huruf M, N, O, P, S? Pola deretnya W, K, G, T, J, Q, M, N. W ke T itu kurang 3, T ke Q kurang 3. Q ke berapakah kurang 3? Jawabnya Q ke N. Coba lihat dari arus bawahnya. GJ yang arus bawah plus 3, G ke J itu plus 3, kemudian J ke M itu plus 3. Maka jawabannya yang paling tepat adalah B, jawabnya N. Masuk soal 92. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik pada pendidikan. B. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Pembahasannya adalah pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Jawaban ada pada pilihan E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. 93. Tes kepribadian. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya tidak mempunyai uang, maka saya adalah A. Mengundurkan diri sesegera mungkin. B. Mencari bantuan atasan. C. Melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang. D. Mencari sumbangan dari suatu lembaga. Pembahasannya adalah jika saya diterima menjadi PNS dan saya tidak mempunyai uang, sikap terbaik mengenai masalah di atas adalah mencari pinjaman ke teman lainnya. Urutan berdasarkan
Skala kematangan dari tertinggi sampai terendah dapat dilihat dengan tabel berikut. Skala kematangan dari skor yang nilainya 5 sampai dengan terendah 4. Ketika Anda pilih D, mencari pinjaman ke teman lain, maka skor Anda 5. Kemudian mencari sumbangan dari suatu lembaga, skor Anda 4. Mencari bantuan atasan, skor Anda 3. Melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang, skor Anda 2. Mengundurkan diri sesegera mungkin, skor Anda 1. Sangat tidak diinginkan, tidak patriotisme. Seperti itu. Jawaban ada pada pilihan D, mencari pinjaman ke tempat lain. Sebagai solusinya mencari pinjaman ke teman lainnya. 94. Pola deret berikut coba perhatikan. 1024, 512, 256, titik-titik 6432. Apakah jawabannya A128, B124, C80, D192, E16? Pola deret seperti ini mungkin Anda sudah sedikit gampang memahami ya. Kita coba dulu 1024 ke 512 berapa? Maka itu dibagi 2. 124 dibagi 2 512, atau 512 dikali 2 1024. Kemudian 512 ke 256, 512 dibagi 2 256, atau silakan dari bawah 256 kali 2 512. Begitu juga dengan 256 dibagi 2 128, 128 dikali 2 256. Kemudian 128 dibagi 2, kemudian 64, 64 kali 2 128. Kemudian 64 dibagi 2 132, atau 132, atau 32 kali 2 64. Jawabannya adalah A. Berikutnya adalah 128 untuk mengisi titik-titik. 95. Tes wawasan kebangsaan. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai. Pancasila berperan sebagai ini soal yang hampir-hampir mirip dan hampir berulang dengan pembahasan part sebelumnya ya. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah negara, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Jawabannya ada pada C, yaitu ideologi negara, di mana ideologi negara itu adalah cara berpikir ataupun cara berpikir seseorang ataupun golongan itu terhadap arah dan tujuan yang akan dicapai. Jawabannya ada pada pilihan C. Kita lanjut soal nomor 96. Saya berhasil mengatasi tantangan karena apakah A. Nasib baik selalu ada di tangan saya, B. Saya berani mencoba dengan segala risiko, C. Berada di zona nyaman saya, D. Saya mendapat bantuan dari teman dan lingkungan saya, E. Saya tidak pernah berputus asa. Tes kepribadian ini jawabannya adalah saya berhasil mengatasi tantangan karena saya tidak pernah berputus asa. Urutan berdasarkan skala kematangan yang tertinggi dengan skor 5, kemudian sampai skor paling rendah dengan skor 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu untuk skor Anda dapatkan 5 ketika Anda milih C. Saya tidak pernah berputus asa. Skor Anda di sini akan dinilai dengan sikap pantang menyerah, itu skor Anda 5. Kemudian ketika saya berani mencoba dengan segala risiko, skor Anda 4. Hampir berkaitan dengan B dengan E ya. Kemudian masuk selalu dapat bantuan dari teman dan lingkungan saya. Bisa percaya diri, cuma terlalu berharap. Namanya skornya 3. Selalu berada di zona nyaman saya, ini susah untuk berkembang. Maka skor Anda 2. Nasib baik selalu ada di tangan saya, itu adalah pasrah. Skor Anda makanya paling rendah 1, tidak ada usaha. Hanya optimis tanpa usaha sama saja dengan kesia-siaannya. Kita masuk ke soal nomor 97. Pada saat peristiwa G30 SPKI banyak yang menjadi korban. Yang gugur di daerah Yogyakarta adalah, ini tes wawasan kebangsaan sejarah G30 SPKI 1965. Yang gugur di daerah Yogyakarta adalah apakah A. Letjen Ahmad Yani dan Mayor Jenderal S. Parman, B. Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono, kemudian C.
Mayor Jenderal Suprapto dan Brigjen DI Panjaitan. Kemudian D. Mayor Jenderal MT Haryono dan Brigjen Sutoyo. Apakah E. Letivier Tendean? Yang gugur pada saat G30 SPKI di Yogyakarta adalah Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Jawabannya ada pada pilihan B. Masuk 98. Menurut Anda seorang akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena apakah menunda-nunda pada waktu pekerjaan, B. takut akan risikonya, C. tidak fokus pada usahanya, D. bertahan pada cara yang lama, E. menunggu bantuan pihak lain. Jawaban tes kepribadian ini adalah melihat ataupun skala kematangan Anda dari skor yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Skor tinggi 5, skor rendah 1. Maka di antara urutan jawaban ini, ketika Anda menjawab bertahan pada cara yang lama, skor Anda 5, tidak fokus pada usahanya, ini penyebabnya ya, skor Anda 4. Ketika Anda pilih menunda-nunda waktu pengerjaan, skor 3. Menunggu bantuan pihak lain, skor Anda 2. Dan takut akan resikonya, tidak mau berkembang berarti tidak mau dengan risiko, skor Anda 1. Masuk soal nomor 99. Perhatikan pola deret berikut. X, A, T, F, P, K. Maka huruf berikutnya adalah apakah AL, BM, C, J, D, F, E, P. Pola deret tersebut X kita lihat untuk huruf pertama dan ketiga itu kurang 4. Huruf ketiga dengan huruf kelima kurang 4. Huruf kelima dengan huruf berikutnya kurang 4. Berapakah itu? Maka huruf yang kurang 4 setelah P itu adalah L. Kita lihat pola dari bawah juga. Huruf yang kedua dengan keempat plus 5, huruf keempat dengan keenam plus 5. Maka jawabannya adalah L. Jawabannya adalah L, yaitu pada pilihan A. Masuk untuk soal nomor 100. H, Q, K, T, O, W. Maka dua huruf berikutnya apakah? Apakah A, S dan X, B, T dan Y, C, S dan Z, D, U dan X, E, T dan Z. Pola deret tersebut perhatikan. H, Q, K, T, O, W. Maka berikutnya adalah, coba perhatikan untuk penyelesaian skornya tersebut antara H dengan K plus 3. H dengan K plus 3. Kemudian antara H dengan K plus 3, kemudian antara Q dari atas, antara Q coba diperhatikan dengan T adalah plus 1. Begitu selanjutnya kita juga melihat antara T dengan O dengan W plus 1. Kemudian antara K dengan O plus 4. Kemudian antara O dengan berikutnya itu plus 5. Artinya urutan ini yang di atas adalah konstan plus 1 plus 1. Sedangkan di bawahnya plus 3 plus 4 plus 5. Maka cari lagi plus 6 berapaan tuh? Kena di manakah dia nantinya? Jadi sehingga jawaban yang berikutnya, lihat yang garis bawah yang untuk komponen bawahnya. Q dengan T itu plus 3, T dengan W plus 3, W dengan berikutnya plus 3 berapa? Sehingga dapatlah jawabannya yang berikutnya. Untuk menyusul angka tersebut adalah T dan Z. Di antara jawaban pola deret berikut ini, jawaban yang paling tepat itu adalah pada pilihan E. Untuk soal-soal seperti ini menjadi lebih perhatikan, difokuskan ya. Nah, coba diamati bagaimana pola tersebut supaya nanti soal-soal bisa terpecahkan. Ini ada agak sedikit rumit untuk nomor 100. Tapi dengan pola tersebut mudah-mudahan bisa terpecahkan lah, terjawab. Namun untuk tes intelijensi umum sepertinya banyak menggunakan pola deret seperti ini. Sedangkan di tes wawasan pribadi tadi terkait dengan skala kematangan, yaitu skornya itu dari skor yang paling benar 5, 4, 3, 2, 1 sampai skor yang paling rendah. Itu yang bisa sampaikan untuk sesi kali ini. Kita akan sampaikan berikutnya untuk part berikutnya untuk pembahasan soal-soalnya. Terima kasih.